Gardu listrik di Pondok Rangon, Jakarta Timur terbakar hingga merembet dan membakar gudang penyimpanan barang bekas. Api juga menghanguskan sebuah mobil. Kebakaran besar ini terjadi tengah malam, meludeskan gudang penyimpanan barang bekas di Jalan Pangkalan, Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur. Banyaknya barang yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merembet, membakar seluruh bangunan dan satu unit mobil yang terparkir di lokasi kejadian. Petugas sempat kesulitan menjinakkan api karena sulitnya mendapat sumber air di sekitar lokasi. Dari keterangan petugas damkar, diduga kebakaran terjadi akibat percikan api yang membakar gardu dan merambat ke gudang. Tadi informasi awal itu yang terbakar adalah gardu listrik ya. Tapi ternyata setelah kami sudah meluncurkan 2 unit, ada perkembangan dari laporan masyarakat yang terbakar itu sudah merambat ke rumah. Nah, sehingga warga itu melihat dari belakang api sudah mulai besar dan kami langsung meluncurkan tambah unit. Dan ternyata yang terbakar adalah lapak-lapak ya, bukan rumah tinggal tapi lapak. Api baru berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah petugas menerjunkan 11 unit mobil pemadam kebakaran. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Polisi melepas tembakan gas air mata dan tembakan peringatan saat membubarkan tawuran di Manggarai, Jakarta Selatan. Polisi menyisir pemukiman dan menangkap sejumlah pelaku tawuran. Sempat terjadi adu mulut karena warga berusaha menutup-nutupi pelaku tawuran. Meski di masa PSBB ketat di wilayah Jakarta, ratusan orang dari 2 kelompok di Manggarai, Jakarta Selatan justru terlibat aksi tawuran. 2 kelompok saling serang menggunakan batu, petasan, hingga senjata tajam. Petugas pun terpaksa melepaskan tembakan gas air mata dan tembakan peringatan untuk bisa membubarkan aksi tawuran yang terjadi di depan stasiun Manggarai. Kedua kelompok akhirnya bubar setelah petugas berhasil memaksa massa masuk ke perkampungan. Usai tawuran, polisi langsung menyisir lokasi kejadian mencari pelaku tawuran yang dipimpin langsung Kapolres Metro Jakarta Selatan. Sempat terjadi perdebatan antara polisi dan warga yang berusaha menutup-nutupi para pelaku tawuran. Sejumlah warga yang diketahui ikut dalam tawuran langsung diamankan dan dibawa ke Mapolres Jakarta Selatan. Sejumlah petugas masih disiagakan di lokasi kejadian antisipasi tawuran susulan. Akibat tawuran ini, sejumlah polisi dilaporkan terluka terkena lemparan batu. Dari Jakarta, Helmi Sangjambati melaporkan. Pemirsa, geger sesosok jasad bayi ditemukan terbungkus kantong plastik di saluran air di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Diduga bayi baru dilahirkan. Polisi selidiki ibu bayi yang diduga tega membunuh darah dagingnya demi menutup aib. Warga histeris menyaksikan evakuasi jasad seorang bayi yang ditemukan terbungkus kantong plastik di saluran air perumahan warga Kayu Putih, Jakarta Timur. Jasad korban ditemukan saat petugas membersihkan sampah di aliran sungai. Naas, bayi laki-laki ini tewas dengan ari-ari masih menempel di tubuhnya. Ini memperkuat dugaan korban dibuang setelah dilahirkan. Lagi membersihkan sampah, terus saya melihat ada plastik dikirain sampah. Akhirnya saya lempar ke sebelah kiri. Habis itu plastiknya pecah. Keluar bayi. Baru ketahuan itu bayi. Jasad bayi dibawa ke RSCM Jakarta untuk diotopsi. Olah TKP dan pemeriksaan saksi dilakukan untuk mengungkap pelaku pembuang bayi yang diduga orang tuanya sendiri. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, kawanan perampok menyatroni sebuah minimarket di Ciputat, Tangerang Selatan saat karyawan bersiap menutup toko. Pelaku yang menggunakan senjata tajam menguras isi berangkas puluhan juta rupiah dan sebuah handphone.
Menggunakan senjata tajam, 4 pelaku perampokan mengancam karyawan minimarket di Jalan Sukadame, Ciputat, Tangerang Selatan. Perampokan ini terjadi sekitar pukul 10 malam saat minimarket bersiap untuk tutup toko. Selain mengambil uang di laci kasir, pelaku memaksa karyawan minimarket menunjukkan lokasi brankas uang. Seluruh isi brankas 36 juta rupiah dan 1 handphone digasak pelaku. Pas tutup toko sih, keadaan udah ketutup semua folding gate-nya, cuman emang nggak dikunci. Langsung masuk secara paksa. Masuk 4 orang, nodongin saya sama teman saya yang cowok. Langsung giring saya ke brankas, minta uang brankas semua dikeluarin. Udah setelah itu cuma sama 1 handphone sih, handphone teman saya yang laki. Polisi masih menyelidiki pelaku perampokan minimarket ini. Dari Tangerang Selatan, Nunung Purnomo melaporkan. Karyawan distributor gas LPG di Semarang, Jawa Tengah menjadi korban perampokan. Tas berisi uang lebih dari setengah miliar rupiah raib digasak pelaku. Pelaku kabur sambil melepas tembakan. Empat pelaku dengan mengendarai 2 sepeda motor mendekati Teguh Murtiono, karyawan agen gas LPG setelah turun dari mobil di depan kantornya di Jalan Taman Nia 1, Karangtempel, Semarang, Jawa Tengah. 1 pelaku turun dari motornya menodongkan pistol dan merampas tas berisi uang 561 juta rupiah yang baru diambil korban dari berbagai pangkalan gas LPG. Sejumlah karyawan yang hendak mengejar para pelaku tak berkutik setelah pelaku melepaskan tembakan. Larinya tahu-tahu dikasih todongan pistol sambil nembak 1 kali sih. Udah habis itu dikejar sama pegawai yang baru masuk itu, cuman nggak tahu dapat apa enggak itu. Polisi masih memeriksa 7 orang saksi untuk mengungkap kasus perampokan ini. Sementara kita masih melakukan olah TKP ya. Kejadian kemarin ada beberapa saksi, udah 7 orang keterangan kami ambil. Kemudian yang kedua dari keterangan CCTV. Sementara kita masih kembangkan pelaku. Memang pelaku ada 4 orang, kemudian menggunakan 2 kendaraan. Kurang lebih hampir 561 juta. Dari peristiwa ini, masyarakat diingatkan untuk meminta bantuan pengawalan polisi jika mengambil uang dalam jumlah besar. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra melaporkan. Pencurian sepeda motor di rumah kos di pemukiman padat penduduk di Cakung, Jakarta Timur terekam CCTV. Hanya dalam beberapa detik pelaku menggasak 1 sepeda motor. Pelaku pencurian motor di rumah kos di Cakung, Jakarta Timur ini tergolong nekat beraksi saat siang hari. Kurang dari 1 menit pelaku menggasak 1 motor yang terparkir. Pencurian motor di wilayah ini kerap terjadi dan meresahkan warga. Diingatkan agar selalu waspada dengan memakai kunci pengaman ganda saat memarkirkan motor. Pemirsa, 2 pencuri nekat memanjat tembok rumah warga siang hari di Kota Medan, Sumatera Utara. Para pelaku ternyata telah mengetahui kegiatan pemilik rumah dibobol saat ditinggal pergi. Para pencuri tak menyadari aksinya direkam warga. Dalam video yang direkam warga ini, 2 pria turun dari tembok samping rumah warga Jalan Bambu, Kota Medan. Keduanya ternyata pencuri, nekat beraksi siang hari saat pemiliknya tidak ada di rumah dengan memanjat tembok setinggi 2 meter. Dari rekaman video ini, polisi menangkap Hamran, salah satu pencuri yang teridentifikasi. Barangnya dijual udah 2 bulan baru dijual. Untuk apa itu uangnya? Kali di tempat itu kelihatan melakukan pokoknya pakai beca. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Hamran bersama temannya ternyata sudah mengetahui kegiatan pemilik rumah dan jalan untuk masuk karena pernah mencuri di tempat yang sama. TKP yang sama sudah 2 kali melakukan perbuatan untuk pencuriannya. Modus mereka seperti apa berarti? Modusnya dengan masuk melalui manjat tembok samping rumah warga
Dia masuk ke dalam ruko dan mengambil barang yang termasuk alat-alat bangunan. Tersangka mengambil berbagai barang dari dalam rumah korban dan dijual senilai 10 juta rupiah. Para tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara, sementara pelaku lain telah diketahui identitasnya kini buron polisi. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Aksi brutal geng motor menyerang warga dengan senjata tajam di Cibubur, Jakarta Timur. Pelaku merusak gerobak pedagang dan sepeda motor. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap.